Lu cek harganya berapa, Wang. Jangan sampai material lu ngasih gua harga mahal lagi. Kalau enggak gua telan dia. Beneran, kita kemarin kalau bisa gua ceritakan seberapa marahnya diriku terhadap Iwang Tan. Kenapa sih disuapin? Tinggal mangap doang. Makan sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai triplek atau multiplek, biasanya suka ada yang lupa cabut. Kalau lupa cabut bahaya kok. Jadi ketika dulu si neneknya ini itu awal rumahnya ini itu dibagi buat anak-anaknya itu, di sini itu nggak dikasih dinding. Kita lagi mau jalan kemana? Fairmont Parkland, Bel. Oh, Fairmont Parkland. Hari ini hari yang spesial. Why? The New Club 40. Ya gitulah. 40 coy. Oke. Bang Arga ada ucapan nggak buat Bang Hilman? Semoga di umur yang Sama ini. 40 ini sama kayak gua ini ya kan, semakin dewasa. Anjay. Jangan marah-marah. Lu sebentar doang sama gua, beberapa hari lagi udah 41. Anjir. Anjay. Kalau yang ini umurnya berapa nih belakang gua? Ini masih ABG. Body age-nya dong, body age-nya tanyain dong. Body age berapa? Badinya ya Umur 32. Ngecer banget body bocah anjir. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi di proyek lagi, teman-teman. Kita mau lihat perkembangannya udah sampai mana. Yuk, ikutin. Lo lihat nih kok, Apa tuh? penanggung jawab lapangan Ibu Belinda. Tahu nggak kenapa? Kenapa gitu? Soalnya di kantor kita punya SRTA cuman Belinda doang. Ya. Jadi semua desainnya kita yang kerjain. Yoi. Enggak sih, Belinda juga ada banyak desain yang dia kerjain. Tapi banyak juga kita yang ngedesain. Tapi di pemerintahan yang tercatat adalah karya Belinda. Karya Bu Belinda. Yuk, sekarang kita mau lihat ke proyeknya. Yuk, sini. Kemarin tuh lagi ribut-ribut di thread soalnya kok. Kenapa gitu? SRTA gitu. Tapi gua kayaknya mau ngambil SRTA juga sih kok. Wah. Udah lama nggak ikut ujian. Anjir. Yang ngomel S2 juga, Man. Aduh, kalau ada kampus yang mau kasih kita S2 subsidi, kita mau. Oke. Iya. Gue ikutan ya, Man. Kalau subsidi penuh, lo boleh ikut. Oke. Iya kan? Karena kalau subsidi masih lo ngeluarin duit, lo nyusahin gua. Oke. Ini teman-teman. Jadi sekarang posisinya udah kayak gini. Ini sekarang kita lagi mulai pasang kolom-kolom ya, semuanya. Jadi kolom-kolom di sini. Nanti kita mau terangin juga bagian situ ada retaining wall-nya. Dia kan miring ke bawah gitu. Nah, sekarang yang unik adalah di sebelah sini. Jadi kalau teman-teman lihat nih, kenapa sih ini nggak dicor-cor gitu? Karena kita pengen si kolomnya ini tuh ditaruh dulu di sini, biar dia nyatu tuh. Jadi ketika nanti slope dicor, dia udah nyatu sama ini nih. Jadi bukan stekan. Jadi bener-bener jadi satu kesatuan. Abis itu kalau teman-teman lihat di sebelah sini, nah ini tuh ada sisanya nih. Ada sisa sedikit sini. Itu nanti bakal disambung wire mesh gitu kan. Wire mesh-nya satu lapis pakai besi berapa? Besi 8 ya? M8. Nah, nanti ada wire mesh-nya. Nanti wire mesh itu diikat ke slope ini. Jadi nanti pas ngecor ya bareng-bareng sama si wire mesh-nya. Kolomnya di bagian bawahnya juga keikat, udah jadi barengan. Wire mesh-nya juga barengan. Akhirnya si wire mesh itu akan membantu struktural gitu. Jadi ketika ada goyang-goyang gempa gitu, dia menjadi satu kesatuan. Bayangin banyak yang bikin ada di atasnya tuh. Jadi udah jadiin slope dulu baru di atasnya. Nggak ada masalah juga. Cuman kalau mau lebih kuat bisa pakai kayak gini. Gitu. Nah, gue mau nanya, Man. Apa tuh? Tahu beton di mana letaknya? Tahu beton nanti di bawah sini. Tapi ini kan masih kotor nih. Nanti kita bakal semprot dulu pakai apa tuh? Makita apa? Steam. Nah, kita kan ada tuh Makita steam. Kita semprot tuh gitu bersih baru dicor. Nah, ini tahu beton ini nanti itu letaknya di bawah, jadi si slope ini nggak boleh nempel langsung sama bagian dasarnya. Di samping karena juga dia dong? harus diselimutin gitu. Bayangin kalau misalnya nggak pakai tahu beton, dia bisa nempel Jatuh. bawah, akhirnya tidak diselimutin. Kalau nggak diselimutin apa yang terjadi? Karat. Kalau udah karat gimana? Mana lu tahu dari bawah ya? Kekuatannya kurang. Aduh, gue injek aja nih. Nah, sekarang kita minta penjelasan yang lebih detailnya sama yang punya RTA. Gimana? Oke, jadi teman-teman, ini kan udah dikasih tahu beton di bawahnya supaya dia terselimutin ya sama betonnya nanti. Cuman sebenarnya kita ada dua metode nih kalau misal mau ngecor slope. Bisa ngecor sekitar
setengahnya dulu. Ini kan nanti bakal dikasih wire mesh nih. Nah, kadang supaya dia setidaknya nggak banyak kotoran di dalam dulu, itu tuh suka dicor dulu setengahnya nih, kira-kira cuma sampai segini doang nih. Terus untuk supaya kini bisa dikerjain dulu wire mesh-nya, pas udah siap nanti bisa ngecor bagian lantainya sekalian sama sisaan yang di SUV-nya. Tapi itu harus ada stekannya lagi. Ini kita dapat infonya dari mana? Dari orang struktur kita gitu. Nanti dikasih stekannya tuh ya kira-kira seginilah. Nanti ada di stek gitu. Curut gitu. Jadi supaya pembetonan yang pertama sama yang kedua itu tetap nyambung. Gitu, paling gitu ya. Oke. Jadi kan kita mau pakai metodenya yang ngecornya kan langsung semuanya sampai lantai kerjanya nih. Ini tebelnya bakal 10 cm. Tapi wire mesh kita pakainya yang M8. Nah, kira-kira kita berarti harus beli wire mesh-nya dulu ya nih. Kamu bisa ngitungin berapa lama? Paling nanti sore saya hitung. Oke, minta tolong Bu Cecil juga hitungkan. Jadi kita adu nih, siapa nih yang pintar. Sama ininya ya, plastiknya, plastik cornya. Iya, butuh berapa, kira-kira berapa, jadi nanti kita bisa beli di e-commerce aja. Gitu, ya. Kita masih punya nggak sih stok? Kosong. Masa sih? Ada Di gudang gua udah masih beli. ada, iya. Iya. Oke, kalau kayak gitu. Dan karena ini tanahnya bagus, jadi kita kayaknya nggak perlu di stamper ya. Kalau misalnya tanahnya emang tanah rawa, itu butuh di stamper guys. Kayak di Kemanggisan kali ya. Yoi. Lu cek harganya berapa Wang, jangan sampai material lu ngasih gua harga mahal lagi. Kalau enggak gua telan dia. Beneran, kita kemarin kalau bisa gua ceritakan seberapa marahnya diriku terhadap Iwang Tan. Nah, ini teman-teman kalau dilihat di sini, ini udah ada pipa-pipa keluar semua. Jadi kayak di sebelah sini aja bisa dilihat pipa itu udah masuk ke bawah, ya kan? Langsung ke riol kota atau ke got tanpa dia ngelewatin sluice. Jadi semuanya udah di bawah nih. Hasilnya yang kita ngomongin 2 minggu yang lalu tuh udah jadi seperti ini. Nah, sekarang kita tanya nih Mas Mat, sini Mat. Nih, jadi ini tuh nanti kasih 3D-nya dong kok. Jangan malas bikinnya. Di Siap. sini ada selasar kan? Ada selasar. Di sini nih apa nih, Mat? Gimana? Ini retaining wall. Jadi nanti di situ ada tanah miringnya kan? Ada tanah miringnya. Nah, ini tingginya nanti di 170 dari lantai ini. Jadi 170 begini, habisnya dia turun begitu. Kalau dari depan 2,20 m. 2,20 m gitu, teman-teman. Jadi nanti di sini tuh ada selasar sebelum masuk ke ruang kerja. Ini ada ruang kerja di sini. Jadi ruang kerja itu private banget. Begitu kita duduk di selasar ini, dari luar tuh udah nggak kelihatan, tapi udaranya akan tetap masuk. Nah, gua masih bisa ngintip kok, karena ini kan ruang kerja gua. Yoi. 170. Jadi pas gua lagi sini, gua masih bisa ngintip gitu. Gitu. Belinda bisa ngintip kan? Belinda bisa ngintip. Kecuali dia naik dingklik. Nah, gitu. Jadi 170 di sini. Nah, ini dibikin agak lebihan. Nih, agak lebihan gitu nanti supaya bisa diapain, Mat? Buat ngunci apa? Atasnya. Buat ngunci balok atasnya di sini ya. Jadi ini dilebihin sedikit. Oke, kurang lebih hari ini sampai situ dulu teman-teman di proyek ini. Sekarang kita mau makan siang. Thank you, Mat. Cut man. Hah? Apa? Oh, ini Tangga. Kenapa? Ya gini loh, Bud. Aku kan kemarin mintanya ini ketinggiannya itu setiap trap itu adalah 15 cm. Yang kamu bikin di sini kalau misalnya 15 cm harusnya dia ada 18 anak tangga, jadi kurang 3. Kalau misalnya mau kayak gitu, ini nanti mau dibikin bordes ini dihilangin buat ngisi kekurangan. Jangan, nggak bisa. Nah, ini jadi ini kemarin ada permintaan, ya kan? Permintaan itu adalah lebih rendah dari 18, ya kan? Karena standar arsitek itu kan bikin 18. Ya. Kita pengennya ini rumah lebih pendek dari itu supaya lebih nyaman lagi. Tapi nggak boleh lebih dari 18 loh, ya kan? Kalau di proyek-proyek gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin dia lebih rendah lagi. Makanya dibikinlah di sini ada bordes ini 16 anak tangga sampai sini kan. Ya. Nah, sekarang kita mau bikin lebih rendah kan dari itu. Kita bikin jangan 16. Tambahin 1 anak tangga aja. Jadi jatuhnya nanti 18 kurang dikit tuh, 17,5 kali. Kenapa? Karena Feng Shui itu harus kelipatan 5 tambah 2 atau tambah 1. Berarti ini sekarang, kalau ini kan 16 nih, udah gue bikin bener kan? Nah, kita tambahin 1,
masih boleh tuh feng shui. Oke. Ya kan? Jadi 17. Makan di mana berarti dia nanti? Ngambil dari bordes. Dari bordes aja ya. Oke. Gitu, Mat. Tapi ini jangan bordes yang di sebelah sini. Bordes yang sebelah sini gitu. Ya, karena ini udah Karena ini udah panjang panjangan nih. Dia istirahat dulu bentar, tambahin di sini baru gitu 17. Nah, hasilnya pasti di bawah 18 mestinya. Benar nggak? Ini kenapa kamu tadi bilang 19 kayak Sienna? Enggak. Enggak, Sienna kan tingginya kan, makanya 19 kan ngejar plafonnya kan saya 2,60 meter. Kalau ini kan 2,28 meter di sini, lebih rendah. Ya ini 2,28 meter. 2,28 meter bagi 16 berapa? Coba kalkulator. Oh ya 2 meter. Coba kalkulator dong. Tar. Ngomong jangan kayak gitu. 15 kayak 15 itu. Ngomong jangan kayak gitu, nggak detail. Katanya punya SRTA. Astaga. 2,28 meter. 2,28 meter bagi 16. 16. Berapa? 14,25. Ah, nggak mungkin, Wang. Enggak, ini berapa nih? 0. Ini 0 ya nih. Ini berapa? 288 bagi 18 berapa kok? 8 bagi 18, 16. Iya, 16 kan? Iya. 16 udah benar nih. 16, iya. Nomor gua nggak mungkin nomor gua salah anjay. Anjay. Ini 288 bagi 18 tuh ada 16 anak tangga. Kalau dibagi 17 berapa? 288 bagi 17. Iya, jadinya nih per step anak tangga tuh 16,9, 17, udah lebih rendah dari 18 gitu. Pokoknya lebih rendah dari 18 ya. Ya kan? Ya kan? Jadi 16,9 tuh per satu anak tangga. Sini dong lu. Aduh. Miringnya ntar mulai sini. Kalau ini Iya, arsitek dari sini. udah nggak punya SRTA, IP-nya jeblok nih. Orang lagi nerangin gambar bukan nge-shoot ke sini. Nah, jadi di bagian sininya ini harus rata nih, sini baru miring. Ya kan? Jadi kita berhenti ngeratanya di sini gitu, supaya nggak aneh gitu pas naik gitu loh kok. Tetep Kalau di gambar. sini miring habis itu di sininya ini kan nggak bagus, Iya. ya kan? Jadi kayak gitu. Oke, 17 anak tangga. Udah ngambil Ya kan? Ya begitulah kalau misalnya di lapangan harus ada Penyesuaian. penyesuaian. Ya kita mau berangkat sekarang. Lo tuh kalau gua ulang tahun ya kok, ajaknya tuh ke Holy Wing gitu loh. Oh, living ya. Ajaknya ke pro ya. Ntar malam, Man. Oh. Yuk. Mat, Jangan, kamu jangan. nggak tahu Bapak ulang tahun? Iya. Nyanyiin anak-anak. Nggak usah masih nyanyi lah, rese lu. Ya, cabut. Mat, thank you, Mat. Oh, ada. Baru bangun ya. Day Bapak tiup. Kesan-kesannya apa? Kesan-kesannya Pak. Baru bangun banget loh dia. Ya Allah, ada lagunya, bukan main. Udah disiapkan ya? Udah dong, harus dong. Makasih Apa tuh? bapak-bapak, Happy walaupun birthday, kita baru Bos. pertama kali ketemu ya bapak-bapak. Bos. Yo, Nambah semoga berkah. Kabur dianya. Nomor 1 bagusnya apa tahu nggak lu? betul. Nggak ada tulisan umurnya. Dulu tuh. Nomor 2 apa? Nomor 2. Nomor 2. Sesuai sama selera Bapak. Iya betul, tahu iya. dia. Nah, terus kita makannya gimana? Buat ini, buat Berlin disuapin dong Pak. Gimana sih? Ya, namanya gue di proyek ya nggak ada kan ininya. Lu pakai tangan. Ini kenapa sih disuapin? Tinggal mangap doang. Nah, Makan sendiri. Mana citanya? Mana yang dijanjikan waktu itu? Waktu pernikahan, berapa anjing? waktu akad katanya for better or worse ini. Hah? Nih, udah pegang. Disuapin dong. Diputer aja. Nah, Nah. inilah anak proyek yang begini keadaan. Ulang tahunnya di Bedeng. Anjir. Anjing. Habis makan kue kita cuci tangan di WC-nya anak-anak tukang. Oh, di sini guys. Nih lo WC-nya tukang tuh begini. Isinya cuma ada kotakan yang gue juga nggak mau lihat karena itu pasti isinya ada sesuatu. Oh, jadi mereka mandi pakai di sini ya, gitulah ya. Jadi kita harus menghormati banget si tukang-tukang ini karena mereka hidupnya di lapangan juga berat ya. Oh, ini airnya. Oh ya, ini ada gronteng nih yang punyanya lama. Aduh, gimana ya, Roy? Gue ngeri banget mic-nya kena. Itu bukan bekas air cebok, Bel. Gue tampar lo. Gue tampar lo beneran.
Bismillah, moga-moga ini air yang ya mungkin nggak bersih-bersih banget ya karena udah ketimbun di sini lama, tapi setidaknya bersih lah ya. Kalau nanti gua harus gatel-gatel, anterin gua ke dokter. Gila, baru bangun udah dikasih kue. Ya, namanya ulang tahun ke-40 kan spesial, Man. Ah gila, lu jangan sebut-sebut umur mulu lah, gila lu. Tampilan 30. Segitu ya. Iya. Nih teman-teman, kita udah sampai di proyek kita nih. Jadi kemarin kan udah ngeliat dihancurin. Sekarang bisa lihat nih sini. Jadi kalau awal banget teman-teman bisa lihat ini semua udah dikasih kayu-kayu nih untuk jadi penanda, udah dicoret-coret juga ukuran-ukurannya. Karena ukuran di lapangan itu pasti sedikit berbeda sama ukuran gambar. Keluarlah angka-angka ajaib seperti ini. Nah, abis itu teman-teman bisa lihat nih semua ditanda-tandain. Ini kemarin bekas kolam ya di sini. Iya, bekas kolam. Nah, ini sekarang kita udah mulai gali-gali lagi untuk jadi sloof gitu. Nah, kita samperin di situ. Lihat nggak perbedaannya? Bagus nggak bedanya kok? Bagus anjir, 2 lantai. 2 lantai. Jadi ini buat tempat tinggal teman-teman tukang. Sini juga ada kantor-kantoran. Nah, ini di sini ada orang lagi diskusi. Sini. Bagian mana yang bagusnya yang ini semua? Wah, kenapa di sini bedengnya bagus, di Fairmont nggak bagus? Kita servis klien harus paling maksimal. Oh, itu kata si Bang gitu. Kalau bangunan sendiri agak kurang gitu. Sayang duitnya ya. Sayang duitnya. Langsung, hah? Ini bangunan gua seadanya. Emang pintar ini kesayangan gua. Udah kita lihat bedengnya. Ya di sini tuh ada buat kantor. Di sini ada buat apa nih? Naruh-naruh barang. Di sini ada teras. Oh, bikin ring di situ. Jadi ini Mas Yadi yang megang di proyek yang Kemanggisan itu di situ nanti buat bengok-bengokin. Buat bikin ring. Buat bikin ring, makanya ditaruhnya di situ. Iya. Oke, terus sekarang kita lagi bikin sloof ya. Kalian sloof. Itu di situ bekas apa tuh? Spit yang lama makanya dijadiin WC. Ya ini teman-teman, hasil yang dikerjain sama teman-teman tim Madura. Itunya masih kita tahan di sebelah situ. Kenapa? Karena takut kalau dihancurin langsung ganggu tetangga. Jadi ini harus diketreknya pelan-pelan banget, super pelan di bagian sini. Karena masih berhubungan sama tetangga. Karena ini bangunan lama, ya harus hati-hati di bagian situ. Kalau nggak nanti kita ngeretakin tetangga, yang terjadi adalah kita ganti. Ayo sini kok, naik. Yuk. Depan di atas. Berani nggak lu? Berani dong. Goyang dikit ya, Man. Goyang-goyang dikit lah. Nih, sini. Oh. Ini di bawah ada orang nih. Eh. Oh, biar kaget. Tempat tinggal Tempat anak-anak. tinggal buat pekerja. Jangan lupa di sini ada apa nih? Oh, ada lampu ya, penerangan buat keamanan juga. Penerangan. Jangan lupa kasih jendela kok. Oh, yoi. Biar penghawaan ya, Man. Jangan lupa kalau bikin bedeng itu selalu ditaruh di tempatnya begini nih. Ada di posisi yang ini ada di sini nih kita nih. Jadi posisi yang akan jadi taman. Jadi nggak mengganggu pada saat pembangunan. Ya. Ya ini kurang lebih nih denah lantai bawahnya. Ini denah lantai 2-nya. Yang ini denah lantai 3-nya. Yang ini denah lantai 4-nya. Nah kalau di proyek itu kita harus ngeprint, habisnya dilaminating. Jadi di kantor kita tuh ada alat laminating. Kenapa? Supaya dia terus bertahan nih sampai setahun 2 tahun, gambar nggak akan rusak, nggak ada alasan gambar itu hilang atau lapuk. Kena air itu aman ya. Air segala macam aman dia. Bang, sharing dong pengalamannya jadi kontraktor. Awalnya kenapa tertarik terjun ke dunia kontraktor? Oke. Mulainya gimana? Tantangan terbesarnya apa? Dan gimana ngebentuk tim? Kenapa jadi kontraktor? Kalau kita cuma ngerjain gambar aja, yang terjadi adalah kita harus bikin gambar itu banyak untuk menuhin kebutuhan kantor kita gitu. Nah, otomatis kita harus ngerjain project build-nya juga supaya apa? Desain kita tetap fresh. Kita ngerjain cuma 5-6 rumah setahun, nggak perlu ngedesain sampai 30-40 dan akhirnya desainnya nggak fresh juga gitu. Kurang lebih sih kayak gitu kenapa kita
ngerjain build-nya juga. Dan karena yang dipegang itu cuma 5 kepala alias 5 klien apa 6 klien setahun, otomatis kita lebih fokus sama dia. Dan akhirnya tidak terjadi klien kecewa. Kurang lebih gitu sih sebenarnya. Terus pas masih kuliah udah kepikiran jadi kontraktor kah? Atau sempat kerja dulu di usaha kontraktor orang lain? Atau langsung bikin sendiri? Walaupun katanya kerjaan kontraktor kan berat dan bikin stres. Tapi pas nonton video-video kalian kok kelihatannya kerjanya dibawa enjoy banget nih. Penasaran. Ya nomor satu emang karena mungkin semuanya seneng kali di dunia ini ya. Jadi semuanya enjoy gitu. Kalau misalnya kita suka masak ya mestinya kita jadi chef gitu kan. Karena emang suka masak. Karena kita suka bangun-bangun. Mungkin dari kecil kita suka bikin Lego. Jadi akhirnya ini tuh menikmati aja sih sebenarnya. Ya satu kayak keluarga aja sih semuanya. Jadi cuman kan sekarang nggak boleh tuh ngomong gitu tuh. Perusahaan kayak keluarga gitu nggak boleh gitu kan. Nggak tahu anak-anak Gen Z kan bilangnya gitu. Emang kalau menurut gue kalau emang benar-benar bisa dibikin jadi kayak keluarga, itu work sih. Kalau tiap hari ketemu habis tuh nggak asik gitu kan nggak benar gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman ada yang tertarik, emang suka mau dengar cerita kita tentang gimana awal jadi kontraktor sampai sekarang, teman-teman komen di sini yang banyak biar kita bisa pikirin untuk bikin catatan kaki. Karena catatan kaki itu bikinnya susah sekali sih. Sebenarnya harus benar-benar mikir gitu. Lanjutnya, lebih mahal biaya yang mana Kak? Bangun dari tanah atau bangunan lama yang dibongkar baru dibangun? Lebih mahal bongkar lah pasti. Bongkar kan pakai duit bongkarnya juga ada. Setelah Madura yang kemarin, tim Madura yang ngancurin, kita masih harus ngancurin kayak gitu-gitu tuh. Kita juga masih ngancurin yang ini nih. Nah ini kenapa nggak dihancurin? Karena ini bersebelahan banget sama rumah sebelah. Jadi ini emang kita tahan begini dulu. Habis yang kedua, ketika ngebobok tanahnya ini kan kita ketemu sama tanah kerasnya tuh ada keramik-keramiknya juga. Itu kan butuh waktu juga. Jadi sebenarnya lebih mahal bongkar bangunan lama daripada bangun dari tanah baru. Kecuali teman-teman renovasi dan suntik kolom. Nah itu juga kita sering kerjain tuh. Kita beli rumah di daerah yang baik. Habis itu kita naikin 2 lantai, 3 lantai. Tapi denah lantai satunya tuh tidak dirubah. Nah itu namanya flipping, habis itu dijual gitu. Nah itu awal karir kita jadi developer. Nah kalau teman-teman suka juga pengen diceritain gimana tentang caranya jadi flipping gitu ya. Teman-teman mau dibikin catatan kakinya juga boleh. Kolom komentar sini ditulis yang panjang. Supaya kita tertarik. Karena kadang-kadang tuh kalau catatan kaki itu kan pengalaman pribadi Bang. Kan nggak? Iya. Kadang-kadang gue tuh takutnya malah nggak laku di video, tau nggak lo? Jadi dites dulu deh di komen, kalau emang pada suka ya kita bikinin, kalau enggak ya nggak usah lah, ya gitu. Takutnya ini apa sih, so-soan cerita-cerita gitu, kurang lebih sih kayak gitu. Satu lagi, setiap project antar klien dan tim project, persentase budgetnya gimana? Dan project 400 meteran itu dengan desain tersebut habis berapa nih? Project ini 400 meteran itu dengan tadi kan dananya udah di-spill sedikit, itu sekitar 6,5 miliar lah teman-teman. Itu termasuk interior gitu. Kurang lebih segituan sih harganya kalau 400 meter. Presentasinya gimana? Berarti ngomongin apa nih? Ngomongin untung. Ya untungnya standar aja lah seperti kontraktor-kontraktor pada umumnya gitu. Antara 20-25%. Tapi pada kenyataannya biasanya karena ada masalah-masalah apa segala macem, itu yang kaget-kaget, yang tiba-tiba malak-malak atau apa segala macem, jatuhnya rata-rata di 17,5% sampai 15%. Di luar kendali. Di luar kendali, karena banyak tuh yang di luar kendali gitu. Kenapa harus di budget kayak gitu ya? Seperti tadi, supaya keluarganya bahagia kan? Benar nggak? Supaya keluarga timnya bahagia. Jadi ada pembagiannya juga bagus. Jadi itu juga kenapa yang bikin semuanya enjoy. Dibagi yang rata gitu. Sama aja kayak negara, Wang. Kalau semuanya dibaginya happy, ya negara juga happy. Gitu. Berarti kamu PNS-nya ya sekarang? Gue bukan PNS. Salah lu. Gue camat. Ini asisten camat, ya kan? Ini lurah, ya kan? Sekretaris. Nah, ya kalau yang megang kamera apa? Nah, kalau di satu negara. Gua tahu. Bukan. Diam dulu. Badan Bukan. pengawas. Ya, itu lagi sih. Kalau emang pengen dibikin catatan kaki, boleh tulis di kolom komentar. Kita ada dua ide sih yang dari teman-teman tadi. Cerita gimana gua mulai semua ini dari kontraktor. Kalau emang teman-teman tertarik, gua akan ceritain. Bisa yang kedua, flipping. Ada yang nanya gentengnya bisa dibayarin nggak? Ada yang nanya gentengnya dibayarin, nggak bisa. Kalau genteng itu kan kita udah kontrak sama tim Madura itu, ya udah barang-barang buat dia.
Nah teman-teman, kita sekarang sekalian mau selamatan dulu. Ini karena bukan hari pertama sih sebenarnya, udah beberapa hari kemudian, tapi dihitung sama Iwang. Ini hari baiknya, jadi kita mau selamatan dulu. Nah, di sini tuh yang paling senior kan Imin, jadi Imin nanti yang bacain doa. Ayo Min, bacain doa Min. Ayo bisa udah. Ayo udah Alda. Situ. Mimin doa. Ayo Mimin doa. Ayo mulai. Ayo. Kita dipimpin sama yang paling muda justru. Yuk. Kita mendoakan ya, Kelancaran. mulainya proyek, untuk kelancaran proyek kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan Masing-masing. Berdoa Dimulai. Ya, kasih. Pokoknya teman-teman yang kerja di sini tolong bantu semua supaya ini beres gitu kan, nggak ada masalah. Kalau emang ada masalah langsung cepat dikasih tahu, gitu biar nggak berlarut-larut, kerjaan bisa jalan terus. Nah ini udah kita makan deh nih. Yuk. Nih, ya Mas. Ini udah makan belum sih? Udah tadi siang. Ya udah simpen deh. Sore. Makan sore. Makan lagi. Makasih Bu. Oke, ikutin terus acara kita. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga di Instagram @arsitekturindonesia, kita juga di TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Gue demen nih. Gimana bro? Gimana? Demennya kenapa? Nggak ada umurnya. Oh, iya. 40 guys. Iya. 40. Pak Hilman 40. Oke, jadi ini teman-teman, ini posisinya sekarang udah agak enak karena udah kelihatan bentuknya. Jadi kalau teman-teman yang nonton di sini pasti ada yang bercita-cita juga jadi kontraktor kan. Kontraktor itu harus punya apa kok?